Namaku Alia, mahasiswa tingkat akhir di sebuah kampus swasta di Yogyakarta. Setelah 3 tahun tinggal bersama teman-teman, akhirnya aku memutuskan untuk pindah ke kos-kosan yang lebih tenang demi fokus menyelesaikan skripsi. Aku menemukan sebuah kos yang tampak sederhana tapi bersih dan murah di kawasan Umbul Harjo, agak ke pinggiran kota. Pemiliknya, Bu Rini, adalah wanita separuh baya yang ramah namun sedikit pendiam. Ia menjelaskan bahwa kos ini sebenarnya cukup lama, tapi sekarang hanya ada 2 penghuni. Aku dan seorang mahasiswi jurusan keperawatan bernama Maya yang katanya jarang pulang karena sering jaga malam di rumah sakit. Kamar kosku berada di ujung koridor, agak terpisah dari kamar lainnya. Meskipun awalnya terasa nyaman, ada satu hal yang langsung menarik perhatianku. Cermin besar di dalam kamar, menempel di dinding menghadap tempat tidur. Cerminnya tua, dengan bingkai kayu berukir yang tampak usang. Aku sempat bertanya pada Bu Rini apakah bisa diturunkan. Tapi ia hanya menjawab singkat. "Nggak usah, Mbak. Itu cermin udah lama di situ. Biarin aja." Aku mengangguk. Meski ada rasa tak nyaman yang sulit dijelaskan. Malam pertama terasa sepi. Sangat sepi. Suara jangkrik dari luar sesekali terdengar. Tapi di dalam, suasananya hening seperti kuburan. Aku mencoba fokus membaca jurnal, tapi mataku terus tertuju ke arah cermin itu. Entah kenapa, aku merasa seperti diawasi. Padahal, jelas-jelas hanya aku sendiri di kamar. Menjelang tengah malam, saat aku hendak tidur, lampu kamar tiba-tiba meredup sendiri, lalu mati sejenak sebelum kembali menyala. Jantungku berdegup cepat. Listriknya jelek kali, pikirku. Berusaha tenang, tapi saat aku memalingkan wajah ke cermin, bayanganku tidak ikut bergerak. Aku menatap lekat-lekat. Wajah di dalam cermin memang tampak sepertiku. Tapi ada yang salah. Matanya hitam, kosong, dan berdarah. Aku sontak berdiri dan menoleh ke belakang, ke arah dinding tempat cermin menggantung, kosong. Tidak ada siapapun. Ketika aku kembali menatap ke cermin, bayangan itu sudah menghilang. Aku mencoba meyakinkan diri. "Alia, kamu cuma kecapean. Ini pasti cuma halusinasi." Tapi malam itu, aku tidur dengan lampu menyala. Dan mulai dari situ, aku tahu, kos-kosan ini tidak sesunyi yang terlihat. Sejak malam pertama itu, aku tak bisa benar-benar tenang di kamar kosku. Meski berusaha berpikir logis, bayangan di cermin dengan mata kosong itu terus menghantui pikiranku. Aku bahkan sempat mencoba menutupi cermin dengan kain putih. Tapi entah kenapa, setiap aku kembali ke kamar, kain itu selalu jatuh sendiri, seolah ada yang menolak ditutupi. Hari ketiga, aku akhirnya bertemu langsung dengan penghuni kos lainnya, Maya. Dia tampak lelah saat pulang dari shift malam, dengan mata sembab dan langkah pelan. Aku sempat menyapanya, tapi dia hanya menoleh sekilas dan menjawab datar. "Hati-hati kalau malam, ya." Ucapan itu menggantung di kepalaku. Hati-hati kalau malam. Apa maksudnya? Malam itu, hujan turun deras. Aku memutuskan tidur lebih awal, menutup jendela dan memastikan semuanya terkunci. Saat aku mulai memejamkan mata, suara ketukan pelan terdengar dari arah jendela. Tok, tok, tok. Aku membuka mata. Itu bukan suara air hujan. Itu suara ketukan jelas, ritmis, seperti seseorang dengan kuku panjang menghantam kaca. Dengan jantung berdebar, aku perlahan membuka tirai jendela. Gelap, hanya bias lampu dari tiang listrik luar yang menerobos sedikit. Tapi tiba-tiba, ada bayangan seseorang berdiri diam di luar jendela, menatapku, meski tanpa mata. Aku tersentak mundur dan hampir jatuh dari tempat tidur. Saat aku kembali menengok, bayangan itu sudah hilang. Aku mengambil ponsel dan mencoba menghubungi Maya, tapi tidak dijawab. Aku mencoba memberanikan diri dan keluar kamar menuju dapur untuk mengambil air. Di tengah lorong yang dingin dan gelap itu, aku merasa ada yang mengikuti. Jejak langkah pelan dan menyeret, seperti kaki tanpa tenaga. Sesampainya di dapur, aku membalik badan. Kosong. Namun begitu aku menengok ke pintu kamar mandi di dekat dapur, daunnya bergerak sendiri perlahan, berderit pelan. Cit!
Di celah pintu yang terbuka sedikit itu, ada sosok perempuan dengan rambut panjang tergerai, kepala menunduk, dan darah menetes dari rongga matanya yang kosong. Aku ingin berteriak, tapi tubuhku beku. Tidak bisa bergerak, tidak bisa lari. Sampai akhirnya, sosok itu perlahan mundur ke dalam kamar mandi dan pintu menutup dengan sendirinya. Klok! Aku lari kembali ke kamar, mengunci pintu dan menyalakan semua lampu. Malam itu aku tidak tidur. Dan untuk pertama kalinya, aku yakin, aku tidak sendirian di kos ini. Pagi harinya, aku tampak seperti mayat hidup. Wajahku pucat, mata sembab, dan tubuh gemetar setiap kali mendengar suara ketukan atau derit pintu. Tapi aku tahu, aku tak bisa begini terus. Aku harus tahu apa sebenarnya yang terjadi di kos ini. Setelah memastikan Maya tidak di kos, kamarnya gelap dan terkunci, aku nekat mengetuk pintu rumah Bu Rini. Wanita itu muncul dengan senyum tipis, tapi matanya tampak cemas saat melihat keadaanku. "Kamu kenapa, Mbak Alia? Kelihatan gak tidur, ya?" Aku langsung bicara blak-blakan. "Bu, saya lihat sesuatu semalam. Di jendela, dan kamar mandi. Sosok perempuan. Mukanya, matanya, gak ada, Bu." Ekspresi Bu Rini langsung berubah. Ia menunduk, terdiam cukup lama sebelum akhirnya menarik napas panjang. "Kamu mungkin sensitif, ya?" katanya pelan. "Tapi jangan terlalu dipikirin. Kadang-kadang, ada hal yang lebih baik tidak diketahui." Jawaban itu sama sekali tidak menenangkan. Justru membuatku semakin curiga. "Ada yang pernah meninggal di sini, Bu?" Bu Rini terdiam lagi. Lalu akhirnya menjawab, sangat hati-hati. "Dulu, sebelum jadi kos, rumah ini ditempati oleh keluarga kecil. Pasutri muda. Istrinya meninggal gantung diri di kamar belakang. Ada yang bilang karena suaminya selingkuh." Aku merinding. "Terus kenapa cerminnya nggak pernah dilepas?" tanyaku lagi. "Cermin itu punya almarhumah. Sejak dia meninggal, nggak pernah bisa dilepas. Setiap kali diturunin, besoknya pasti udah balik lagi ke tempat semula. Akhirnya ya dibiarkan saja." Aku pulang ke kamar dengan pikiran berkecamuk. Malam itu, aku coba mencari informasi lebih jauh tentang rumah ini. Melalui grup Facebook kampus, aku ketik kata kunci, "Kos Umbul Harjo, rumah lama, gantung diri." Dan akhirnya, aku menemukannya. Satu thread lama, dengan komentar-komentar mengerikan. "Jangan ambil kamar ujung," katanya, "dulu di situ tempat dia gantung diri." Waktu itu ada yang sempat kesurupan di kamar yang ada cermin besar. Korban terakhir katanya pindah mendadak. Histeris semalaman. Kamar ujung. Cermin besar. Itu kamarku. Malam itu, saat aku menutup laptop, ada suara tangisan lirih dari arah cermin. Pelan. Menyayat. Tangisan perempuan. Yang terdengar seperti datang dari dalam cermin. Tangisan itu. Pelan. Patah-patah. Seolah datang dari jiwa yang remuk. Aku mematung. Menatap cermin yang sebelumnya kututupi lagi dengan kain putih. Tapi malam itu, kain itu kembali terjatuh ke lantai. Seperti ada yang menariknya paksa. Di balik permukaan cermin, samar terlihat bayangan perempuan duduk membungkuk. Rambut panjang menutupi wajah. Tapi bukan pantulan. Dia seperti berada di balik lapisan kaca itu, seolah sedang terkurung. Tubuh kedingin. Aku tak berani bergerak, tapi juga tak bisa berpaling. Lalu dengan sangat perlahan, perempuan itu mengangkat kepalanya. Dan di tempat matanya seharusnya ada, hanya dua rongga hitam berlubang yang mengalirkan darah hitam pekat. Dia menatapku. Atau mencoba. Dan dalam suara pelan namun jelas, dari dalam cermin terdengar gumaman. "Jangan, ambil tempatku." Aku menjerit dan spontan melemparkan kursi ke arah cermin. Kaca tidak pecah, tapi pantulan wanita itu langsung menghilang. Keesokan harinya aku mendatangi Maya, yang akhirnya bersedia bicara. Wajahnya pucat, seperti seseorang yang menyimpan ketakutan terlalu lama. "Kamu juga sudah lihat dia, ya?" tanya Maya lirih. Wanita itu,
Dia dulu yang bunuh diri di sini. Namanya Raras. Dulu aku sempat nanya-nanya ke Bu Rini. Tapi Bu Rini selalu bilang jangan ganggu. Jangan usik. Ganggu apa? Tanyaku. Maya menatapku dalam. Setiap orang yang tidur di kamar itu akan melihat Raras kalau terlalu sering menatap cermin itu malam-malam. Apalagi kalau sampai bilang mau pindah. Dia benci ditinggal. Aku tercekat. Baru kemarin malam, aku sempat bergumam pelan di kamar sendirian. Apa aku harus pindah saja dari sini? Maya menambahkan. Kosongkan isi kamar. Tapi jangan pernah bicara soal pindah keras-keras. Jangan bicara tentang cerminnya. Dan jangan pernah menatap mata, atau apapun, dari wujud dia kalau dia muncul. Karena katanya, sekali kamu lihat ke arah matanya, kamu akan dibawa ke tempat yang sama seperti dia terakhir kali. Aku merinding. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Sebuah notifikasi kamera CCTV mini yang kupasang di kamar beberapa hari lalu. Satu foto motion detect. Ada seseorang berdiri diam di depan cermin di kamar. Padahal saat itu aku sedang tidak ada di kamar. Tanganku gemetar saat membuka notifikasi dari aplikasi kamera mini yang kupasang di kamar. Kamera dengan kilat motion detected. Pukul 2.47 AM. Dengan jantung berdebar kencang, aku tekan foto thumbnailnya. Gambar yang muncul membuatku tercekat. Seorang perempuan berdiri diam di depan cermin. Rambutnya panjang berantakan. Kepalanya sedikit menunduk. Tapi yang paling membuatku ingin muntah, di tempat matanya hanya ada 2 rongga hitam, dan darah mengalir membasahi pipi. Padahal saat itu kamar dalam keadaan kosong. Aku sedang berada di kamar Maya sejak pukul 11 malam. Kuputar rekamannya. Detik demi detik berjalan, dan sosok itu hanya berdiri, diam, tak bergerak sedikit pun. Tapi anehnya, waktu di video berjalan normal, sementara dia tetap dalam posisi yang sama, seolah waktu tak berlaku untuknya. Lalu, tepat di detik ke-29, dia menoleh, langsung ke arah kamera. Dan untuk sesaat, kamera mati, gambar menghitam. Saat menyala kembali, sosok itu sudah tidak ada. Tapi yang lebih menyeramkan, kamera seolah bergeser dengan sendirinya dan kini mengarah ke tempat tidur. Alia? Suara Maya membuyarkan lamunanku. Aku buru-buru menyembunyikan HP. Kamu lihat sesuatu lagi? Enggak, jawabku cepat. Tapi jelas suaraku bergetar. Maya tahu aku bohong, tapi tak memaksa. Dia cuma duduk di sebelahku dan menggenggam tanganku. Kita harus cari bantuan. Ini udah nggak bisa dibiarkan. Aku punya teman yang pernah ikut komunitas spiritual kampus. Dulu dia pernah bantu kasus kerasukan di asrama lama. Aku mengangguk. Setuju. Kami sepakat untuk menghubungi teman Maya besok sore. Tapi malam itu, sebelum tidur, aku mencoba berdoa, mematikan semua lampu, dan menutup cermin rapat-rapat. Tepat pukul 3 dini hari. Kain penutup cermin tiba-tiba melayang jatuh ke lantai. Bahkan tanpa angin, tanpa bunyi. Dan saat aku membuka mata, wajahnya sudah ada di balik cermin. Tersenyum. Dengan darah menetes dari matanya. Kamu udah janji, nggak akan pergi. Pagi harinya, aku terbangun dalam kondisi kelelahan luar biasa. Entah kenapa, tubuhku terasa berat seperti baru menempuh perjalanan jauh. Tapi yang membuatku benar-benar ketakutan adalah goresan-goresan di leherku. Tipis, tapi nyata. Seperti bekas dicakar kuku tajam. Aku langsung menunjukkan ke Maya. Ini bukan dari aku sendiri. Aku tidur semalaman. Kataku dengan suara gemetar. Alia, ini udah serius banget. Jawab Maya. Siangnya, Maya menghubungi temannya, seorang mahasiswa tingkat akhir bernama Rangga, yang dikenal sering membantu menangani kasus-kasus mistis di sekitar kampus. Saat kami bertemu di kafe kecil dekat gerbang belakang kampus, Rangga datang dengan membawa tas hitam kecil. Wajahnya tenang, tapi begitu aku menunjukkan foto dari rekaman CCTV, dia langsung berubah pucat. Kamu tinggal di kamar 305, kan? Tanyanya tiba-tiba. Kamu tahu kamar itu? Aku balik bertanya.
Rangga menatap kami serius. Dulu, 2 tahun lalu, ada seorang perempuan yang hilang secara misterius. Dia penghuni kamar itu. Namanya Raras. Sebelum hilang, dia sering mengeluh melihat wanita aneh di cermin. Sama persis dengan yang kamu ceritakan. Hatiku berdebar. Polisi anggap dia kabur. Tapi aku dan komunitasku percaya. Dia nggak pergi kemana-mana. Jiwanya terperangkap. Rangga setuju datang ke kosan malam itu juga. Kami menunggu waktu selepas maghrib. Kosan mendadak terasa jauh lebih sepi dari biasanya. Jam 7 malam. Kami masuk ke kamar 305. Rangga langsung memeriksa area cermin. Ia membacakan doa-doa dalam bahasa Arab dan Sanskerta. Menaburkan garam dan bunga setaman ke sekitar cermin. Lalu ia menaruh botol kecil berisi air zam-zam dan bunga 7 rupa di bawah meja rias. Tiba-tiba, lampu kamar padam. Cermin mulai mengembun dari dalam. Dan samar, muncul 2 tangan berdarah mencakar dari balik permukaan kaca. Dia datang, seru Rangga. Aku dan Maya mundur. Panik. Rangga berdiri tegak dan mulai membaca lebih keras. Tapi saat ia meletakkan telapak tangannya ke permukaan cermin, tangannya ditarik. Aarg! Rangga berteriak. Setengah lengannya hampir masuk ke dalam cermin seperti ditelan. Aku dan Maya menarik tubuh Rangga sekuat tenaga, hingga akhirnya lengannya terlepas dari permukaan cermin. Tapi tangannya penuh lebam dan bekas luka terbakar seperti disiram air panas. Rangga jatuh terduduk. Napasnya megap-megap. Ini bukan hantu biasa. Dia marah. Dia merasa kamarnya direbut. Dan dia sudah memilihmu, Alia. Aku terpaku. Keringat dingin membanjiri tubuhku. Kalau kita nggak segera bebaskan dia, atau kamu tetap tinggal di sini, dia akan menyeretmu menggantikan tempatnya di balik cermin. Selamanya. Setelah kejadian semalam, Rangga memutuskan untuk menghubungi 2 temannya dari komunitas spiritual. Bu Retno, seorang dukun wanita sepuh yang masih menjaga tradisi Jawa kuno, dan Nino, mahasiswa jurusan sejarah yang tertarik mendalami mitos-mitos lokal. Kami bertemu di pelataran kampus keesokan sorenya. Bu Retno datang dengan pakaian serba putih dan membawa keris kecil, bunga kantil, dan dupa wangi menyengat. Aku sudah dengar dari Rangga, ucap Bu Retno, suaranya dalam dan berat. Kalian sedang diganggu bukan oleh arwah biasa. Dia arwah penasaran, tapi yang ini sudah hampir berubah menjadi makhluk tak bernama. Aku langsung bergidik. Apa maksudnya, tak bernama? Tanya Maya pelan. Kalau terlalu lama dendamnya tertanam dan tidak ada yang menyelesaikannya, roh manusia bisa kehilangan jati dirinya. Ia akan menjadi entitas kelam. Bukan hantu manusia lagi. Kami semua terdiam. Lalu Nino buka suara. Aku telusuri arsip kampus dan ternyata benar. 2 tahun lalu ada mahasiswi bernama Raras Kirana. Dia tinggal di kamar 305, jurusan sastra. Nilai bagus, aktif organisasi. Tapi setelah putus dari pacarnya, dia mulai menyendiri, dan seminggu sebelum hilang, dia sempat menulis diari yang tidak pernah dipublikasikan. Nino mengeluarkan fotokopi halaman dari diari Raras. Di sana tertulis, "Aku lelah. Cermin ini membuatku gila. Setiap malam aku melihat wajahku berubah menjadi sesuatu yang lain. Ada sosok perempuan berdarah yang menatapku. Tapi aku tahu itu aku sendiri. Mereka ingin aku ikut ke dalam. Aku tidak boleh tidur malam ini. Kalau aku tidur, aku mungkin tidak akan bangun lagi. Aku merasa perutku mual. Tubuhku dingin seketika. Berarti dia sudah terganggu jauh sebelum dia hilang." Tanyaku pelan. "Bukan hanya terganggu," jawab Bu Retno. "Dia sudah dibawa. Tapi rohnya masih di dalam cermin. Dan sekarang, kamu, Alia, sedang dijadikan pengganti. Dek, dia akan mencoba membuatmu merasa hancur, takut, lelah, putus asa. Semakin kamu menyerah, semakin mudah dia menarikmu masuk. Lalu, apa yang bisa kita lakukan?" Tanya Maya. "Kita harus bantu Alia." Bu Retno menatapku dalam-dalam. "Kita harus melakukan pemanggilan. Tapi bukan untuk mengusir.
melainkan untuk bicara langsung dengan Raras. Kita harus tahu apa yang sebenarnya membuat dia seperti ini. Apa yang belum selesai? Rangga gelisah. Bu Retno, itu berisiko. Kalau pemanggilan gagal, arwah bisa semakin liar. Bahkan bisa melukai kami semua. Kita tidak punya pilihan, jawab Bu Retno tegas. Malam itu, mereka bersiap untuk ritual pemanggilan. 3 lilin putih diletakkan di depan cermin. Aku diminta duduk berhadapan dengan kaca, sementara yang lain berjaga di belakang. Kalau kamu merasa kesadarannya mulai masuk ke tubuhmu, pejamkan mata dan tarik napas. Kami akan pandu, kata Bu Retno. Dupa mulai dibakar, mantra mulai dibacakan, dan perlahan, permukaan cermin bergetar. Wajahku berubah, 2 lubang kosong di mataku, senyum getir, air mata darah, dan tiba-tiba, Raras bicara melalui mulutku. Aku dikhianati. Oleh siapa, Raras? Tanya Bu Retno. Dia janji menikahiku. Tapi dia buang aku seperti sampah. Dia yang menutup mataku, lalu dorong aku ke dalam. Siapa dia, Raras? Desak Nino. Tapi tubuhku mulai kejang. Nafasku tersendat. Jari-jariku kaku. Cermin retak sedikit di sisi kanan. Hentikan. Putuskan sambungannya sekarang. Teriak Rangga. Bu Retno menyiram air bunga ke wajahku. Dan semuanya gelap. Aku tersadar di kasur dengan Maya di sisiku. Kamu nggak apa-apa, katanya sambil menangis kecil. Raras, dia dibunuh, bisikku. Oleh siapa? Aku belum tahu pasti, tapi dia ingin balas dendam. Dan, dia belum selesai. Pagi setelah ritual itu, aku masih lemas. Tubuhku seperti habis ditabrak truk, kepala berdenyut. Dan dalam hatiku masih tertinggal bayangan wajah itu. Wajah Raras tanpa mata. Dia menangis, tapi juga penuh dendam. Rangga datang membawa laptopnya. Dia, bersama Nino, semalam menggali lebih dalam tentang kehidupan pribadi Raras sebelum ia menghilang. Kita nemu sesuatu, Li, kata Rangga. Apa? Tanyaku pelan. Ada satu nama yang disebut-sebut sering bareng Raras dulu. Teman sekelas sekaligus. Pacarnya. Namanya Rehan Aditya Putra. Anak hukum. Tapi setelah Raras hilang, Rehan pindah kampus. Katanya karena tekanan batin. Jadi, kemungkinan besar dia yang disebut Raras. Rangga mengangguk. Lalu menunjukkan tangkapan layar dari akun media sosial Rehan lama. Lihat caption ini, setahun sebelum Raras hilang, kata Nino. Untukmu, matahari terakhirku. Maafkan aku kalau nanti aku harus pergi lebih dulu. Foto, Raras dan Rehan berpelukan di depan kos-kosan. Dadaku langsung sesak. Itu kosan kita? Tanyaku kaget. Iya. Di situ, mereka sering nongkrong di balkon atas. Bahkan katanya kamar Raras itu, dulunya kamar Rehan juga. Kami mulai paham. Ada sesuatu yang terjadi di kamar 305. Bukan sekadar horor biasa. Tapi kisah cinta yang berubah jadi tragedi. Nino melanjutkan. Waktu Raras mulai berubah sikap. Banyak yang bilang dia sering diam di kamar. Temannya pernah dengar dia ngomong sendiri. Kadang nangis. Tapi nggak ada yang benar-benar peduli karena semua mikir. Ah paling juga lagi galau pacaran. Sampai suatu malam, Rehan keluar dari kosan tengah malam, panik, dan sejak itu dia nggak pernah kembali. Kami semua terdiam. Ada dugaan kuat, Rehan tahu sesuatu. Mungkin bahkan terlibat langsung. Aku kembali bermimpi. Kamar kosan berubah jadi ruangan gelap tak berujung. Cermin besar tergantung di tengah ruangan. Tiba-tiba, di dalam cermin, aku melihat Raras, duduk bersimpuh sambil menangis. Dia janji gak akan ninggalin aku. Tapi dia yang pertama tutup mataku. Aku hendak mendekati, tapi tiba-tiba bayangan lelaki muncul dari belakangnya, dan mendorongnya masuk ke dalam cermin. Raras menjerit. Aku terbangun dengan nafas memburu. Keesokan harinya, kami bersama-sama mendatangi arsip kampus.
Dengan bantuan staf lama bernama Pak Budi, kami berhasil menemukan berkas pindahan Raihan. Alamat terakhirnya terdaftar di Kota Batu, Jawa Timur. Kita harus ke sana. Kataku mantap. Kalau memang dia yang tahu penyebab kematian Raras, dia harus bertanggung jawab. Itu jauh, Li. Aku tahu. Tapi ini satu-satunya jalan. Sebelum arwah Raras mengambil tubuhku sepenuhnya. Setelah diskusi panjang, kami, aku, Rangga, dan Nino, akhirnya memutuskan berangkat menuju Kota Batu. Perjalanan ini bukan sekadar mencari jawaban, tapi semacam misi menyelesaikan sesuatu yang belum selesai. Dari dunia lain, kami naik mobil Rangga. Sekitar 8 jam perjalanan darat dari kampus kami di Jogja. Sebelum berangkat, aku sempat berbicara sendiri di depan cermin. Tolong tunjukkan jalannya, Ras. Aku mau bantu kamu tenang. Dan saat kulihat cermin itu, samar-samar, cermin berkabut sendiri, lalu muncul bayangan, jalan berkelok, pohon-pohon pinus, dan sebuah rumah tua dengan balkon. Hatiku langsung tidak enak. Kami singgah sebentar di rest area daerah Ngawi. Hari mulai gelap, dan saat aku turun dari mobil, pandanganku kabur sesaat. Aku mendengar bisikan. Jangan teruskan, dia tidak mau ditemukan. Dia akan membunuh siapa saja yang membuka aibnya. Aku terdiam, tapi tidak berani cerita ke Rangga dan Nino. Setelah makan dan istirahat, kami lanjut jalan. Jalanan makin sepi. Di luar hanya ada kabut, hujan gerimis, dan sesekali suara burung hantu. Mendekati Kota Batu, kami memasuki jalur alternatif yang melewati hutan pinus. Arah ini seperti mirip dengan yang kulihat di cermin. Ini jalur kecil, tapi lebih cepat, kata Rangga. Dan benar saja, pemandangan di sekeliling kami mulai terasa familiar. Kabut makin tebal. Dan entah dari mana datangnya, seekor burung gagak tiba-tiba melintas rendah, nyaris menabrak kaca depan mobil. Brak! Kami semua kaget. Mobil sempat oleng sedikit. Sial! Itu apa barusan? Gagak. Kayaknya gagak. Tapi ketika kulihat ke depan, ada sosok perempuan berdiri di tengah jalan. Berbaju putih, rambut panjang, dan tanpa mata. Seketika mesin mobil mati. Semua lampu padam. Kami panik. Jangan lihat ke matanya. Jangan lihat. Aku berteriak. Tapi sudah terlambat. Nino yang duduk di belakang menjerit dan kejang. Tangannya mencakar-cakar lehernya sendiri seperti ada sesuatu yang mencekik. Tolong! Dia masuk ke badanku. Aku langsung membaca ayat yang kuingat keras-keras. Rangga membantuku memegangi Nino, sampai tubuhnya pingsan. Saat kubuka mata, hantu perempuan tanpa mata itu sudah tidak ada. Dengan sisa tenaga dan mobil yang nyaris mogok, kami sampai di Kota Batu. Alamat yang tercatat membawa kami ke sebuah rumah tua bergaya kolonial. Catnya mengelupas, dan pagar besi berkarat. Ada papan kecil bertuliskan, "Keluarga Aditya, harap tidak mengganggu." Kami saling menatap. Ini tempatnya. Kita masuk besok pagi. Malam ini kita cari penginapan. Saat hendak balik menuju mobil, aku melihat sesuatu di jendela rumah itu. Seseorang mengintip, dan yang membuat darahku membeku. Dia tidak punya bola mata. Pagi itu, langit Kota Batu diselimuti kabut tipis. Udara terasa dingin menusuk. Tapi yang lebih menusuk adalah rasa takut yang sejak semalam belum benar-benar pergi. Aku, Rangga, dan Nino, yang masih lemah setelah kerasukan semalam, berdiri di depan pagar rumah tua itu. Bangunannya seperti rumah peninggalan Belanda. Kusam, penuh lumut, dan terasa hidup. Kita beneran mau masuk, bisik Rangga. Kita udah sejauh ini. Kita harus tahu siapa Raihan dan apa hubungannya dengan Rasha. Jawabku tegas, walau jantungku berpacu. Kami mengetuk pintu besi yang tua dan berat. Tidak ada jawaban. Tapi pintunya terbuka sendiri. Berderit perlahan. Itu tandanya kita boleh masuk. Atau justru dipersilakan untuk dikunci dari dalam. Gumam Nino setengah sadar. Begitu masuk,
Bau apek dan sesuatu yang mirip darah kering langsung menusuk hidung. Di dinding-dinding banyak lukisan keluarga. Tapi semua matanya dihapus. Disobek, disilet, atau disensor dengan tinta hitam. Kenapa semua fotonya kayak gini? Tanyaku. Kami terus berjalan, menyusuri lorong. Di lantai 2 ada deretan kamar dengan pintu kayu tua. Salah satu pintu terbuka. Di dalamnya, sebuah kasur, boneka rusak, dan coretan di dinding. Dia mengambil mataku. Jangan melihatnya. Rehan, kembalikan dia. Tiba-tiba, lantai di ruang tengah seperti bergetar. Ada suara lirih. Ibu, tolong aku. Kami semua membeku. Dari bawah lantai, bisik Rangga. Nino menunjuk ke bawah karpet lusuh. Kami tarik karpet itu dan menemukan pintu kayu kecil. Seperti pintu gudang. Tapi dikunci dengan rantai. Seseorang pernah ingin mengurung sesuatu di bawah sana. Aku nekat mengetuk pelan pintu kayu itu. Tok, tok, dan dibalas 3 ketukan dari dalam. Tok, tok, tok. Dengan besi congkelan, Rangga berhasil membuka rantai. Kami masuk satu persatu ke dalam ruang bawah tanah yang pengap dan gelap. Lampu senter kami menyorot dinding penuh tulisan dan goresan kuku. Dan di pojok ruangan, kami melihat sebuah ranjang besi kecil. Ada boneka, dan catatan harian Rehan. Buku terbuka catatan Rehan, halaman terakhir. Rasha tidak pernah benar-benar mati. Matanya diambil. Untuk ritual itu, aku dengar dia menangis tiap malam. Maafkan aku, Rasha. Saat kami membaca catatan itu, suara tangisan tiba-tiba berhenti. Udara di ruang bawah tanah membeku. Senter kami mati satu persatu. Dan dari sudut tergelap ruangan, terdengar suara kaki kecil berjalan. Tap, tap, tap. Aku berbalik dan melihatnya. Rasha. Tapi bukan seperti terakhir kali kulihat. Tubuhnya membusuk, baju penuh tanah, dan yang paling menyeramkan, kedua matanya kosong, bolong, dan dari sana mengalir darah segar. Kembalikan, yang telah kalian ambil. Rasha berteriak dengan suara jeritan melengking. Dinding berguncang. Rangga panik. Nino kembali kejang-kejang. Aku mencoba menarik mereka keluar. Tapi pintu ruang bawah tanah tertutup sendiri. Kami terperangkap. Dan Rasha mendekat. Di ruang bawah tanah itu, waktu seakan berhenti. Rasha, sosok kecil berambut panjang dengan mata kosong berdarah, terus mendekat. Tangannya kurus kering, terulur ke arah kami. Kalian harus lihat kebenarannya. Aku, Rangga, dan Nino membeku. Tapi sebelum kami bisa bergerak, Rasha menghilang. Tidak terdengar langkah, tidak ada suara, hanya kesunyian yang tiba-tiba mencekam. Di salah satu dinding batu ruang bawah tanah, aku melihat celah kecil. Kucongkel dengan besi, dan terbuka celah rahasia di dalamnya. 3 lembar kertas mantra dengan darah kering. Simbol segitiga dengan mata di tengahnya. Dan foto seorang gadis kecil, dengan nama tertulis di belakang. Rasha Kartika, lahir 2010. Dia, ini beneran foto Rasha waktu hidup? Tanya Rangga, menggenggam foto itu dengan tangan gemetar. Kami juga menemukan peti tua berisi buku tulis Rehan. Di dalamnya ada catatan-catatan tidak karuan, seperti ditulis saat Rehan mulai gila. Aku tidak ingin melakukannya. Tapi dukun itu bilang, kalau aku ingin kekayaan harus ada mata murni. Anak yang belum balik. Rasha terlalu dekat denganku, tapi aku tetap korbankan dia. Sekarang dia datang setiap malam. Memanggilku. Membisikkan. Aku belum mati sepenuhnya. Rangga terpaku. Nino pun akhirnya bicara. Pelan. Rehan itu kakakku. Waktu aku kecil, Kak Rehan hilang. Ibuku bilang dia pergi merantau, cari kerja. Tapi aku tahu dia pernah bawa pulang anak perempuan yang katanya adik sepupuku, Rasha. Setelah malam itu, Rasha nggak pernah terlihat lagi. Keluarga kami bubar. Ibu sering berteriak di malam hari, seolah melihat anak kecil berdiri di pojok kamar.
lalu semuanya hancur. Nino gemetar hebat. Tangannya menutup wajah. Ternyata, Raihan berkorbanin Rasha buat pesugihan. Sebelum kami sempat keluar dari ruang bawah tanah itu, tiba-tiba lantai bergetar. Dan di dinding, darah mengalir membentuk simbol mata. Satu suara menggema dari kegelapan. Ritual belum selesai. Satu dari kalian harus menggantikan Raihan. Lampu senter kami mati semua. Kami kembali dalam kegelapan mutlak. Seketika, dari kegelapan muncul sosok Rasha lagi. Tapi kali ini, ia tak berdarah. Ia terlihat tenang. Dan dia menunjuk ke arah Nino. Kamu, darahmu sama dengannya. Kamu bisa gantikan dia. Nino mulai kejang-kejang. Kepalanya menunduk. Matanya memutih seperti kerasukan lagi. Dia masuk lagi. Teriak Rangga. Aku menarik Nino. Mencoba mengguncangnya. Nino, bangun. Lawan dia. Tapi, Nino berhenti bergerak. Membeku. Dan tersenyum kecil. Rasha, sudah saatnya. Aku bayar semuanya. Tiba-tiba, mata Rasha muncul kembali di wajahnya. Tapi, bukan seperti semula. Mata itu bercahaya merah dan penuh kesedihan. Terima kasih, Kak. Tapi, ini belum cukup. Lalu sosok Rasha menghilang. Dan dari atas, suara derit lantai berbunyi. Seseorang turun dari tangga. Astaga, siapa itu? Seorang wanita. Rambut panjang, kulit pucat, wajah tanpa mata. Itu dia. Wanita tanpa mata yang selama ini menghantui kos-kosan. Tapi kini, kami sadar, itu bukan Rasha. Itu ibu dari Raihan. Dan dia masih hidup. Tapi sudah gila. Kalian, semua, pembunuh. Langkah kaki itu bergema dari tangga tua kayu yang mengarah ke ruang bawah tanah. Di tengah kegelapan samar, muncul sosok wanita tua berambut panjang terurai. Wajahnya tampak rusak dan kosong tanpa mata. Aku terdiam. Rangga pun melangkah mundur perlahan. Tubuhnya gemetar. Itu bukan hantu, itu manusia. Gumamku pelan. Perempuan itu berjalan mendekat dengan langkah menyeret. Kalian, kenapa kalian buka ruang ini? Kalian harusnya tidak boleh masuk. Suaranya menggema, parau dan dipenuhi dendam. Kami mencoba menjawab, tapi lidahku keluh. Sosok itu menatap kami, dengan wajah kosong. Nino, yang sebelumnya kerasukan, mendadak sadar dan menarik napas panjang. Ibu? Itu. Ibu? Lirih Nino, lemas. Wanita itu berhenti. Air mata keluar dari sela-sela wajahnya yang tak bermata. Nino, anakku, kamu mirip kakakmu, tapi kamu bukan Raihan. Kamu harus menggantikannya. Tiba-tiba lantai ruangan bergetar keras. Batu-batu di sekeliling retak. Dan dari celahnya muncul api kecil berwarna biru. Seolah-olah dunia lain mulai terbuka. Di dinding, tulisan darah muncul lagi. Tebus dosa darah. Atau semuanya akan berakhir berdarah. Seketika, Rasha muncul kembali. Tapi kali ini tak sendiri. Bayangan anak-anak lain bermunculan. Semua tanpa mata. Kak Raihan menjanjikan kami pembebasan. Tapi dia lari. Dia pergi. Kami terjebak. Seseorang harus menggantikannya. Darah dari keluarga. Mereka semua mengarah ke Nino. Nino menunduk. Menangis pelan. Aku. Mungkin memang pantas. Raihan kakakku. Aku tahu dia ada yang disembunyikan. Tapi aku diam. Aku biarkan. Semua ini terjadi. Tapi Rangga maju dan berdiri di depan Nino. Kalau kalian mau nyawa, ambil aku saja. Dia tidak tahu apa-apa. Aku yang buka ritual ini. Aku yang nekat nelusuri ini. Seketika seluruh ruangan menjadi merah. Angin berputar-putar. Dan suara anak-anak tertawa cekikikan berubah jadi jeritan. Kalian, bukan korban. Kalian bagian dari kutukan sekarang. Tiba-tiba, wanita tua tanpa mata berteriak histeris. Aku yang seharusnya menggantikan Raihan.
Aku yang memaksa dia ikut pesugihan itu. Tangannya meraih belati kecil berkarat yang jatuh dari dinding. Dalam hitungan detik, ia menusukkan belati itu ke dadanya sendiri. Ambil aku. Aku ibu dari iblis itu. Aku yang membuat Rasha mati. Tubuhnya roboh, dan api biru langsung menyambar jasadnya. Jeritan keras menggema, dan semua bayangan hantu anak-anak menghilang. Ruang bawah tanah mulai runtuh. Batu-batu jatuh dari langit-langit. Aku menyeret Nino. Rangga membopong foto Rasha. Kami keluar dari ruangan itu dengan napas tersengal. Begitu sampai ke atas, pintu kayu terkunci rapat terbuka sendiri. Udara dingin keluar bersamaan dengan suara kecil Rasha berbisik. Terima kasih, Kak. Aku sudah bisa pulang. Kami pikir semuanya berakhir. Tapi ketika malam tiba dan kami kembali ke kamar kos masing-masing, aku melihat cermin di dinding. Dan untuk sesaat, bayangan seorang anak kecil tanpa mata berdiri di belakangku. Kami pikir semua telah selesai setelah kematian wanita tua tanpa mata dan hilangnya arwah anak-anak korban pesugihan. Tapi ternyata, itu baru permulaan. Sudah 2 hari sejak kejadian di ruang bawah tanah itu. Kos-kosan tampak sunyi. Bahkan terlalu sunyi. Tapi kami semua sepakat untuk tetap tinggal, meski hati kami was-was. Namun, pada malam ketiga, kejadian aneh mulai terjadi lagi, dan kali ini lebih mengerikan. Pagi itu, Nino datang ke kamar kami dengan wajah panik. Ia membuka kaosnya dan menunjukkan bekas luka merah melingkar di dada kirinya, tepat di atas jantung. Bro, lihat ini. Ini muncul tadi malam. Gak sakit. Tapi panas banget pas bangun. Lingkaran merah itu seperti simbol, mirip logo mata, tapi tanpa bola mata di tengahnya. Aku dan Rangga langsung terdiam. Simbol itu, aku pernah lihat di dinding ruang ritual, gumam Rangga. Dan lebih aneh lagi, Nino mulai mengigau saat tidur. Rasha belum pergi. Ibu belum tenang. Mereka masih butuh darah. Malam itu, Rangga hendak mengambil air di dapur. Saat ia menyalakan lampu, ia melihat sosok wanita berdiri menghadap tembok. Rambut panjang, baju putih, dan tidak ada wajah. Ia berbalik perlahan dan bagian wajahnya berlubang. Bukan bolong biasa, tapi hitam gelap dan menghisap cahaya. Rangga kamu belum menebus dosa temanmu. Dia akan mati. Satu-satunya jalan adalah menukar tubuhnya. Rangga terjatuh, membanting gelas, dan berlari kembali ke kamarku. Bro, sumpah, gue lihat hantu itu lagi. Tapi bukan yang dulu. Ini lebih parah. Kayak iblis yang lebih besar. Karena tak tahan dengan kejadian ini, kami mencoba memeriksa kamar Rasha yang sudah dikosongkan. Saat kami bongkar lemari dan membongkar cermin besar di kamarnya, kami menemukan sebuah catatan lama, diselipkan di balik papan kayu. Catatan itu ditulis dengan tangan. Kutukan pesugihan mata akan berlanjut jika penerusnya masih bernapas. Jika mata tidak bisa ditutup oleh darah keluarga, maka tubuh baru akan dijadikan wadah. Anak yang lahir dari rahim sesat akan mewarisi gerbang bagi arwah buta. Kami saling pandang. Maksudnya, Nino? Tanyaku pelan. Rangga mengangguk pelan. Atau mungkin, seseorang yang belum kita temui. Kami kembali ke kamar Nino. Tapi pintu terkunci dari dalam. Kami gedor berkali-kali. Tak ada jawaban. Nino, bukain. Lo gak apa-apa? Teriak Rangga. Saat itu juga, terdengar suara ketukan pelan dari dalam kamar. Tok, tok, tok. Pelan. Tapi iramanya aneh. Dan yang lebih menyeramkan, dari sela bawah pintu, merembes cairan merah kehitaman, seperti darah basi. Astagfirullah. Nino. Kami dobrak pintunya. Dan saat terbuka, kamarnya kosong. Hanya ada tulisan besar di dinding. 1 harus menjadi penunggu. Nino menghilang. Kamar kos menjadi dingin dan pekat. Kami mencari ke seluruh area, tapi tidak menemukannya. Sampai akhirnya, ponselku berbunyi. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal.
Jangan cari dia. Kamu selanjutnya. Suasana kos menjadi mencekam setelah kehilangan Nino secara misterius. Pintu kamarnya terbuka lebar, namun tubuhnya menghilang seakan ditelan kegelapan. Hanya bekas darah dan tulisan mengerikan di dinding. Satu harus menjadi penunggu. Aku dan Rangga, yang kini tersisa di kos itu, berinisiatif mengecek rekaman CCTV di lorong kos. Kami putar ulang malam terakhir saat Nino menghilang. Pada pukul 2.43 dini hari, terlihat Nino berjalan ke arah lorong, tubuhnya goyah. Tiba-tiba, lampu padam. Dan saat nyala kembali, ada sosok wanita tanpa mata berdiri di belakangnya. Tubuh Nino perlahan diangkat ke udara, lalu ditarik masuk ke dalam bayangan di dinding. Astagfirullah, itu bukan manusia lagi, gumam Rangga dengan suara bergetar. Kami sadar bahwa kos-kosan ini bukan sekadar tempat tinggal biasa, melainkan lokasi ritual yang diwariskan turun-temurun. Dari buku catatan tua yang kami temukan di balik cermin kamar Rasha, tertulis, penunggu harus dipilih setiap 7 purnama agar gerbang tak terbuka. Bila tidak ada yang bersedia, maka arwah akan memilih sendiri. Kami juga menemukan nama-nama penghuni sebelumnya. Semuanya menghilang setelah malam ke-49 sejak penampakan pertama terjadi. Dan malam ini adalah malam ke-49 sejak aku pertama kali melihat wanita tanpa mata itu. Kami menemui Pak Husin, penjaga kos yang selama ini terlihat biasa saja. Tapi kali ini, dia tampak pucat dan gemetar. Kalian gak seharusnya buka ruang bawah tanah itu, katanya. Itu tempat penyegelan, tempat Ibu Rasmi, si penjaga mata, dikurung dulu. Kami terdiam. Dulu, beliau manusia. Tapi karena ingin kekayaan cepat, ia serahkan anak-anaknya pada iblis mata untuk ditukar kekayaan. Saat ritualnya gagal, wajahnya diambil. Dan kini, dia tak butuh mata, hanya tubuh baru. Tiba-tiba, mataku mulai perih tiap malam. Seolah ada tekanan kuat dalam tengkorakku. Dan yang lebih parah, setiap kali aku berkaca, refleksiku mulai bergeser. Kadang aku melihat diriku sendiri tersenyum, tanpa bola mata. Kamu selanjutnya. Tubuhmu cukup kuat. Suara itu terus membisik di kepalaku. Malam itu, aku terbangun oleh suara jeritan dari luar kamar. Aakha. Aku berlari ke arah kamar Rangga. Tapi, pintu terkunci rapat. Dari celah bawah pintu, muncul kembali cairan merah kehitaman, dan bau amis menyengat. Rangga Aa. Saat aku dobrak pintu, kamarnya kosong, dan di dinding, tertulis, kamu adalah penutupnya. Aku mencoba kabur dari kos itu. Tapi begitu melewati gerbang depan, dunia di luar berubah. Aku mendapati diriku berdiri di tengah lorong yang sama, seperti terjebak dalam lingkaran waktu. Kos-kosan ini sekarang seperti berada di dimensi lain. Di langit, muncul bulan merah besar. Dan dari balik bayangan, sosok wanita tanpa mata perlahan muncul, membawa mata berdarah di telapak tangannya. Kembalikan tubuhku, atau kau akan buta selamanya. Aku bukan penghuni terakhir. Aku adalah penutup. Dan tubuhku adalah wadah terakhir sebelum siklus kutukan ini berakhir. Atau dimulai lagi. Langit malam berubah merah darah. Udara di sekitar kosan semakin pekat. Seperti ditelan dimensi lain. Aku berdiri di tengah lorong gelap. Dikelilingi bisikan dan jeritan samar. Dari balik bayangan dinding yang merambat seperti akar. Sosok wanita tanpa mata perlahan berjalan mendekat. Tangannya menggenggam sepasang bola mata berdarah. Ini bukan milikku. Ini milik mereka yang telah menolak takdir. Suara langkah kaki menggema dari arah belakangku. Pak Husin, yang entah bagaimana masih hidup, muncul membawa sebatang lilin dan gulungan kain hitam. Ritual terakhir harus dilakukan malam ini. Kalau tidak, kos ini akan menjadi gerbang ke alam mereka. Dan kamu adalah satu-satunya yang belum menyerah. Tangannya gemetar saat ia menyerahkan gulungan itu padaku. Ketika aku buka, gulungan itu berisi mantra kuno dan gambar sketsa tubuh manusia dengan lingkaran simbol di dada. Hanya bisa diselesaikan dengan satu tubuh sukarela,
tubuh yang bersedia menjadi penutup. Pak Husin akhirnya mengaku bahwa kos ini dulunya adalah rumah milik Rasmi, seorang dukun wanita sakti yang menolak ajal. Ia mencoba menyegel jiwanya sendiri ke tubuh-tubuh muda agar terus hidup. Tapi saat anak kandungnya sendiri menjadi korban, ritualnya gagal. Roh Rasmi terperangkap, tanpa mata, tanpa kedamaian. Dan kamu, Arka, kata Pak Husin, adalah keturunan dari anak itu. Karena itu kamu terpilih. Bukan secara acak. Ini, warisan darah. Aku terdiam. Dunia runtuh dalam benakku. Jadi, semua ini telah ditakdirkan? Dalam cermin di lorong, refleksiku bukan lagi diriku. Sosok itu berdiri dengan wajah pucat. 2 lubang hitam menganga di tempat matanya. Beri aku tubuhmu, atau semua orang yang kau cintai akan buta di dunia nyata. Tiba-tiba, teleponku berdering, video call dari ibu. Aku jawab, tapi di layar. Wajah ibuku tampak menjerit kesakitan. Matanya mulai berdarah. Arka, apa yang kau buka? Mataku, mataku. Aku panik, histeris. Ini nyata. Pak Husin menggelar lingkaran ritual di ruang bawah tanah. Cepat, masuk lingkaran dan bacakan mantra ini. Sebelum jam menunjukkan pukul 3.33. Itu waktu gerbang tertutup. Tapi suara itu kembali. Jika kamu tutup gerbang, kamu tak akan pernah kembali ke dunia luar. Kamu akan tinggal di sini, selamanya. Tanganku gemetar memegang kertas mantra. Jam menunjukkan 03.29. 4 menit lagi. Pilihan hanya 2. 1 menjadi wadah. Menyegel arwah Rasmi dan terperangkap selamanya. 2. Meninggalkan ritual. Membiarkan dunia terhubung ke alam gelap dan orang-orang di luar akan menjadi buta dan gila. Aku menatap refleksiku terakhir kali. Dan aku masuk ke lingkaran ritual. Dengan tubuhku, dengan jiwaku, aku terima takdir ini. Saat mantra selesai, sosok wanita tanpa mata berteriak keras. Tubuhnya hancur perlahan. Bola matanya melayang, dan masuk ke wajahku sendiri. Gelap. Beberapa minggu kemudian, orang-orang kembali menghuni kos itu. Seolah tak terjadi apa-apa. Tidak ada jejak darah. Tidak ada Nino. Tidak ada Rangga. Namun, kadang, pada pukul 3.33, jika seseorang melihat ke cermin lorong, mereka akan melihat bayangan seorang pria dengan mata kosong, tersenyum. Dan jika kamu mendengar bisikan, 1 harus menjadi penunggu. Itu artinya, siklus akan dimulai lagi. Langit masih sama, tapi suasananya, tidak. Aku membuka mataku perlahan. Aku berdiri di dalam kos, tapi semuanya berbeda. Dindingnya remuk dan berjamur. Lorong-lorongnya seolah terus bergerak, dan setiap cermin kini menjadi seperti lubang hitam yang hidup. Di mana aku? Gumamku. Aku masih mengenakan pakaian terakhir yang kupakai saat ritual. Tapi tak ada suara manusia. Hanya dengung samar, dan desiran tawa dari balik kaca. Aku tersadar. Aku tidak lagi berada di dunia nyata. Ini adalah dimensi kedua. Dunia tempat arwah Rasmi dikurung. Di ujung lorong, aku melihat bayangan seorang pria duduk membelakangiku. Bajunya compang-camping. Rangga? Teriakku. Pria itu menoleh pelan. Dan ternyata bukan Rangga. Wajahnya penuh luka. Dan matanya hitam legam. Kita semua dijebak di sini. Arka, katanya lirih. Ini bukan akhir. Ini awal dari segel generasi. Tiba-tiba dari balik cermin-cermin yang tergantung di dinding, tangan-tangan muncul, meraih, menarik, menjerit. Setiap pengorbanan hanya menunda kehancuran, tapi tidak pernah menghentikannya. Di ruang tengah, aku menemukan cermin besar, cermin yang tak ada di dunia nyata. Dalam pantulannya, aku melihat diriku, dan Rasmi di belakangku. Namun kini, dia memiliki mata. Mataku. Terima kasih, Arka. Tapi kamu masih bisa melihat karena kamu belum benar-benar menyerahkan semuanya. Dia tersenyum, dan menunjuk ke arah belakangku. Aku menoleh, dan melihat Pak Husin.
Arka, dengarkan aku. Aku juga di sini. Aku melakukan ritual itu 20 tahun lalu. Aku pikir bisa keluar, tapi tak ada jalan kembali. Cermin-cermin di sekeliling mulai pecah satu persatu. Setiap pecahan jatuh seperti menyingkap dimensi di baliknya. Lorong rumah sakit, sekolah tua, kamar hotel, dan kosanku. Kita bisa keluar, seru Pak Husin. Tapi Rasmi tertawa. Keluar? Seseorang harus tetap tinggal untuk menjaga pintu. Pak Husin menatapku. Kalau kita berdua keluar, pintu ini akan terbuka selamanya. Tapi kalau salah satu dari kita tinggal, segel itu akan tetap tertutup. Aku mulai paham. Pak Husin, kau sudah di sini lebih lama. Biarkan aku pergi. Tidak, Arka. Kamu masih muda. Aku yang harus menebus kesalahan masa laluku. Kami berdiri saling menatap, di antara pantulan-pantulan cermin dan suara tangisan dari dimensi lain. Namun sebelum kami sempat bertindak, Rasmi berteriak, tak perlu memilih, biarkan takdir yang menentukan. Dari bawah lantai, lingkaran darah muncul kembali, dan menarik kami berdua ke dalamnya. Aku terbangun di lantai kamar kos. Napasku tersengal. Pak Husin tak ada. Semua tampak normal. Tapi, setiap cermin kini tertutup kain hitam. Dan saat aku mencoba melihat ke cermin di kamar mandi, refleksiku menghilang. Sejak malam itu, aku tidak lagi sama. Aku bisa tidur, aku bisa makan, tapi aku tak bisa berhenti melihat. Melihat yang seharusnya tak terlihat. Bayangan, wajah tanpa mata, jeritan dalam bisikan, dan yang paling mengerikan, refleksiku tak pernah kembali. Cermin tak lagi menunjukkan siapa aku. Aku melihat penghuni kosku lain. Satu persatu mulai terpengaruh. Mereka bermimpi buruk. Bahkan beberapa mengaku melihat wanita tanpa mata berdiri di kaki ranjang. Ka, kamar gue dingin banget. Loh, gue dengar orang nangis terus tiap malam. Kata Tika, penghuni kamar sebelah. Aku hanya tersenyum lemas. Aku tahu yang mereka lihat bukan mimpi, tapi pantulan dimensi kedua yang kini menempel padaku. Di balik setiap cermin, aku melihat Rasmi. Dia berdiri, kadang menangis, kadang tersenyum, tapi yang membuatku menggigil. Kadang dia menunjuk ke arahku. Suatu malam, aku terbangun oleh suara ketukan dari lemari. Saat kubuka, di dalamnya tergantung sebuah pakaian tua, yang tak pernah aku miliki. Saku bajunya berisi kertas lusuh bertuliskan tulisan tangan yang kukenal. Arka, kau berhasil keluar. Tapi aku tidak sepenuhnya pergi. Suatu hari, jika segel ini melemah, aku akan berusaha kembali membantumu. Simpan ini, jaga matamu. Jangan biarkan dia mengambil semuanya. Tanda tangannya, Pak Husin. Sejak ritual itu, aku menyadari satu hal. Aku kini bisa melihat lebih dari satu dunia. Saat aku menatap seseorang terlalu lama, aku melihat apa yang mereka sembunyikan. Aku bisa tahu siapa yang sedang diikuti makhluk halus. Siapa yang membawa kutukan dari tempat lama. Bahkan, siapa yang akan mati dalam waktu dekat. Kos mulai sepi. Tika pindah. Dua penghuni lain melapor sakit keras tanpa sebab. Dan suatu malam, saat aku sendirian, cermin di kamar mandi terbuka sendiri. Bukan pecah. Bukan retak. Membuka. Seperti pintu. Dari dalamnya keluar aroma anyir. Dan suara langkah kaki tanpa irama. Arka. Suara itu terdengar seperti dari tenggorokan rusak. Kau menungguku, bukan? Dia kembali. Tapi tidak hanya dia. Dari pantulan kaca jendela, aku melihat barisan wajah-wajah lain. Tanpa mata. Tanpa suara. Tapi semua menatapku. Malam itu menjadi malam paling panjang dalam hidupku. Cermin-cermin di seluruh kamar mulai bergetar. Bukan karena gempa, tapi karena mereka yang selama ini tertahan, telah menemukan jalan keluar. Aku mencoba menutup mata, tapi tak bisa. Bahkan ketika aku menutup kelopak, aku tetap melihat, seperti mata ketigaku tak pernah berkedip. Dari cermin kamar mandi,
Wanita tanpa mata itu melangkah keluar. Namun kali ini, dia tak sendiri. Di belakangnya menyusul makhluk-makhluk lain. Ada yang membusuk tanpa wajah. Ada yang melayang tanpa kaki. Bahkan sosok yang mirip manusia. Tapi matanya, berkali-kali lipat banyaknya. Kita bebas. Akhirnya bebas. Suaranya menggema bukan dari mulut, tapi dari hatiku sendiri. Seolah mereka semua kini bernaung dalam tubuhku. Pak Husin pernah bilang, segel ini akan menahan mereka selama kau tidak membuka jalan itu dari dalam. Tapi aku telah melakukannya. Ritual demi ritual, pencarian kebenaran, rasa ingin tahu. Semua itu membuka celah. Dan sekarang celah itu telah menjadi retakan besar. Cukup lebar untuk dilewati para arwah yang selama ini dikurung dalam dimensi cermin. Tika menghubungiku lewat pesan suara. Arka, kamu kenapa? Kok kosan kamu jadi gelap semua? Tadi ada yang duduk di loteng. Matanya bolong semua. Aku takut. Aku mencoba menelepon balik. Gagal. Saat aku keluar kamar, lorong kos sudah gelap gulita. Bau anyir seperti darah basi menyengat di udara. Di ujung lorong, aku melihatnya lagi. Wanita itu. Si tanpa mata. Tapi kali ini, matanya tumbuh kembali. Namun bukan mata biasa. Mata-mata dari wajah-wajah yang pernah dia ambil. Roh-roh yang keluar dariku kini menghampiri. Mereka tidak menyakitiku. Mereka berlutut. Engkau sudah membuka gerbangnya. Arka, kini kaulah penguasa dimensi kaca. Pilih, menjadi jembatan. Atau kami seret jiwamu bersama kami. Selamanya. Aku terguncang. Suara-suara itu bergaung tanpa henti. Seluruh cermin di kosan mulai pecah satu persatu. Bukan karena rusak, tapi karena mereka keluar semua. Aku hanya ingin hidup normal. Tapi sekarang, aku telah menjadi bagian dari mereka. Dan wanita tanpa mata itu, kini berdiri di belakangku, membisikkan sesuatu di telingaku. Kau milikku sekarang, Arka. Sudah tak bisa kupungkiri lagi. Kos-kosan tempatku tinggal bukan lagi bangunan biasa. Ia telah berubah. Menjadi gerbang, menuju dunia di mana kematian bukan akhir, tapi awal dari siksaan yang tak berkesudahan. Malam itu, aku mencoba keluar, menuruni tangga depan untuk kabur dari lantai 2. Tapi, tangga itu terus menurun. Tak sampai-sampai. Setiap langkah hanya membuatku lebih dalam. Lebih jauh, lebih dekat pada pusaran kegelapan yang seolah tak memiliki dasar. Tiba-tiba, lantai berubah menjadi tanah basah. Dinding dipenuhi tulisan-tulisan kuno dengan darah yang belum kering. Suaraku menggema, tapi tak ada yang menjawab. Aku sudah di tempat yang lain. Wanita tanpa mata muncul lagi di tengah lorong. Tapi kini, tubuhnya tidak lagi transparan. Ia nyata. Ia berjalan. Setiap langkahnya membuat dinding bergetar. Di tangannya, ada mangkuk tanah liat berisi darah. Gerbang telah terbuka. Arka, satu-satunya cara menutupnya adalah dengan mengorbankan pengunci lama. Aku terdiam. Siapa pengunci lama? Pak Husin. Aku berteriak, memanggil namanya. Dan, dari balik bayangan, Pak Husin muncul. Namun kali ini, tubuhnya tak utuh. Separuh wajahnya seperti terbakar, dan matanya, satu-satunya yang tersisa, bergetar. Maafkan aku, Arka. Aku terlalu lama menahannya, dan aku tak cukup kuat. Tangannya gemetar saat ia memberiku segumpal kain putih. Evan, dengan segel di dalamnya. Letakkan ini di tempat dia pertama muncul. Dan jangan menoleh ke belakang, apapun yang terjadi. Tiba-tiba, kobaran api menyala dari lantai atas kos-kosan. Bukan api biasa, api hitam. Dan dari api itu, muncul wajah-wajah arwah yang pernah terjebak. Mereka semua menjerit. Bukan karena sakit, tapi karena bebas. Kos-kosan kini bukan lagi bangunan manusia. Ia adalah tempat transit roh-roh gentayangan. Tempat bagi jiwa-jiwa yang belum tuntas, yang ingin balas dendam, yang tak diterima di akhirat. Dan aku,
Aku kini berada di tengah-tengah antara mereka dan dunia nyata. Mereka menjadikanku penyeimbang, pengawas gerbang. Bila aku pergi, gerbang itu akan terbuka sepenuhnya. Pak Husin bersujud di depan wanita tanpa mata. Tangannya gemetar saat ia berkata, "Ambil aku, lepaskan dia." Dan sebelum aku bisa menghentikannya, tubuh Pak Husin terserap ke dalam api hitam. Dan pintu cermin terakhir tertutup. Besoknya, orang-orang heran. Kos yang kemarin terbakar, kini utuh kembali. Tidak ada tanda-tanda kebakaran. Tidak ada arwah. Tidak ada api hitam. Tapi aku tahu, semua itu tidak hilang. Mereka hanya tertidur. Untuk sekarang. Dan aku masih menjadi penjaga pintu. Satu gerakan salah bisa membuat semua kembali terbuka. 3 tahun telah berlalu. Aku pikir semuanya sudah berakhir. Kos-kosan itu kini kosong. Tak ada lagi penghuni. Tak ada lagi suara-suara aneh. Aku pun pindah dan mencoba menjalani hidup baru. Tapi ternyata, dia belum selesai denganku. Selama 3 tahun ini, aku selalu bermimpi tempat itu. Tapi mimpi kali ini berbeda. Aku kembali berdiri di lorong kos, lengkap dengan aroma lembab dan suara tetesan air yang tak berhenti. Di ujung lorong, dia berdiri, wanita tanpa mata itu. Tapi kali ini wajahnya berubah. Kulitnya mengelupas, tak ada mata, dan seluruh tubuhnya diselimuti belatung. Dia menunjuk ke arahku, lalu berbisik tanpa suara. Aku terbangun, keringat dingin membanjiri tubuhku, tapi yang membuatku benar-benar panik. Di lantai kamar kosku yang baru, ada jejak kaki basah. Aku kembali ke kos lama, kini dijadikan bangunan kosong oleh warga karena rawan longsor. Padahal mereka semua tahu, itu bukan longsor yang mereka takutkan. Saat masuk ke dalam, semua masih sama. Lorong, kamar, dan bahkan bekas darah di bawah tangga masih ada. Di kamarku dulu, aku menemukan sesuatu yang belum pernah kulihat. Sebuah peti kayu kecil tersembunyi di balik dinding palsu. Di dalamnya ada sehelai rambut panjang dan berbau anyir. Kalung emas tua dengan inisial DS. Sebuah buku harian kecil yang terbakar setengah. Saat kubuka lembar pertama buku itu, namaku Desi Sasmita. Aku mati di kamar ini. Tapi arwahku belum tenang. Karena rahasiaku belum terbongkar. Sesampainya di rumah, telepon genggamku berdering. Nomor tak dikenal, tanpa nama. Kuperhatikan. Nomor itu sama dengan yang tertulis di halaman terakhir buku harian Desi. Dengan tangan gemetar, kuangkat. "Halo, Arka." Suaranya pelan, perempuan, tapi serak. Seperti suara yang belum digunakan selama puluhan tahun. "Kau sudah terlalu jauh masuk. Dan kau tahu siapa yang membunuhku. Tapi mereka masih hidup. Dan selama mereka belum membayar, aku tidak akan pernah pergi." Klik. Telepon terputus. Tapi aku tahu, ini baru awal dari kembalinya mimpi buruk. Aku mulai menyelidiki nama Desi Sasmita. Dan benar saja, ia adalah mahasiswi tingkat akhir yang ditemukan bunuh diri di kosku tahun 2002. Tapi ada kejanggalan. Tak ada catatan autopsi. Orang tuanya pindah mendadak ke luar negeri. Dan pemilik kos saat itu hilang tanpa jejak. Satu demi satu, nama-nama yang terkait dengan Desi muncul. Satu ibu kos lama, Bu Widya. 2 teman sekamar Desi, Ratna. 3 dosen pembimbingnya, Pak Irwan. Semua masih hidup. Dan sepertinya, mereka menyimpan sesuatu. Kos-kosan itu tidak hanya dihuni oleh arwah penasaran, tapi oleh dosa dan kebusukan manusia yang belum terungkap. Dan kini, tugasku bukan hanya menutup gerbang, tapi membuka rahasia yang dikubur bersama tubuh Desi. Aku tahu kemana harus melangkah pertama. Setelah menemukan nama-nama yang terkait dengan Desi, aku putuskan menemui Bu Widya, mantan pemilik kos-kosan itu. Sudah bertahun-tahun aku tak mendengar kabarnya. Namun sebuah info dari warga sekitar mengarahkanku ke sebuah rumah sederhana di pinggiran kota. Rumah milik seorang perempuan tua yang hidup menyendiri dan tak pernah menerima tamu. Siang itu,
Aku berdiri di depan rumah Bu Widya. Aku belum sempat mengetuk pintu saat pintu terbuka sendiri. Perlahan, bau apek dan dupa menyambutku dari dalam. Seorang perempuan tua duduk di kursi goyang, memandang ke arah jendela dengan tatapan kosong. Sudah waktunya, ya? Gumamnya pelan. Kau datang karena dia mulai bicara, bukan? Aku merinding. Siapa, Bu? Desi. Atau arwah lain yang kau simpan di rumah itu? Bu Widya berdiri perlahan. Wajahnya penuh keriput, tapi sorot matanya tajam dan penuh dosa. Ia bercerita, Desi bukan bunuh diri. Dia dibunuh. Desi tahu sesuatu yang seharusnya tidak ia tahu. Sesuatu tentang aku, tentang Ratna, dan Pak Irwan. Desi pernah memergoki sebuah ritual yang mereka lakukan diam-diam di kamar paling belakang kos. Ruang kecil yang selama ini aku anggap gudang. Kami cuma ingin kekayaan, kata Bu Widya. Dan Desi mencoba menghentikan semuanya. Tapi dia terlalu tahu banyak. Dia terlalu keras kepala. Mereka mencekiknya. Mereka menghapus semua bukti. Dan membuat seolah-olah Desi bunuh diri. Tanganku mengepal. Nafasku sesak. Kau menyiksanya, Bu. Kau membunuh dia. Lalu pura-pura tak tahu apa-apa selama ini. Bu Widya tersenyum. Namun senyuman itu langsung berubah saat lampu rumahnya berkedip-kedip dan kaca jendela pecah sendiri. Kau dengar itu? Katanya gemetar. Itu dia. Dia datang. Bayangan putih melintas di lorong. Dari kamar belakang, suara jeritan perempuan muda menggema keras. Suara Desi. Aku belum selesai denganmu, Widya. Bu Widya menjerit. Tubuhnya terlempar ke belakang dan menabrak lemari hingga roboh. Aku terdiam, tak bisa bergerak. Tapi jelas kulihat. Sosok wanita tanpa mata itu berdiri di belakang Bu Widya. Keesokan harinya, aku membaca berita. Seorang wanita lanjut usia ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya. Diduga serangan jantung. Namun wajah korban menunjukkan ekspresi ketakutan luar biasa. Tidak ada luka. Tidak ada jejak masuk paksa. Tapi wajah Bu Widya seakan melihat sesuatu yang membunuh jiwanya lebih dulu. Satu orang sudah mendapat hukumannya. Tersisa dua, Ratna dan Pak Irwan. Dan aku tahu, Desi belum puas. Tapi yang paling mengerikan adalah kenyataan bahwa aku sendiri mulai melihat dunia dengan cara Desi melihatnya. Gelap, dingin, dan penuh bisikan dari balik lorong kosong. Setelah kematian Bu Widya yang misterius, aku tahu arwah Desi belum berhenti. Aku pun kembali menyusuri jejak masa lalu. Kali ini mengarah ke seseorang yang paling dekat dengan Desi saat masih hidup. Ratna, teman sekamar Desi saat itu. Mereka selalu bersama. Seperti saudara. Tapi saat Desi meninggal, Ratna menghilang. Beberapa teman lama menyebut Ratna sempat trauma dan pindah keluar kota. Namun dari hasil penelusuran media sosial dan beberapa akun alumni kampus, aku akhirnya menemukan tempat tinggal barunya. Sebuah perumahan elit di pinggiran kota. Ironis. Seorang yang dulu hanya karyawan toko kecil, kini hidup mewah. Aku memberanikan diri datang. Dia membukakan pintu. Wajahnya pucat, namun masih cantik dan terawat. Saat dia melihatku, dia langsung terdiam. Wajahnya berubah. Kamu anak kos Bu Widya, ya? Iya. Namaku Dina. Aku tahu tentang Desi. Dia menghela napas. Menyuruhku masuk. Tapi suasananya tegang. Aku melihat matanya berkaca-kaca. Aku gak ikut membunuh Desi. Katanya gemetar. Tapi aku tahu semuanya. Ratna mengaku bahwa malam Desi dibunuh, dia sebenarnya ada di kamar. Dia mendengar semuanya. Desi sempat berteriak. Dia bilang, kalian gak akan selamat setelah ini. Tapi aku takut. Aku gak berani keluar dari kamar. Pak Irwan dan Bu Widya memang berniat membungkam Desi. Mereka memakai Ratna sebagai umpan, dan setelah kejadian itu, Ratna diamankan, dikasih uang tutup mulut dan dikirim keluar kota. Aku mencoba melupakan. Tapi suara itu masih ada setiap malam. Dan
Sekarang kamu datang. Tiba-tiba lampu di rumah Ratna padam. Angin dingin meniup gorden dengan kencang. Gelas di meja bergetar. Ratna memeluk tubuhnya sendiri. Matanya menatap ke arah lorong. Desi. Dia datang lagi, ya? Dia belum selesai. Dia. Mau aku juga, ya? Saat itu, terdengar suara ketukan di dinding. Pelan. Tap, tap, tap. Aku menoleh ke kiri, dan melihatnya. Sosok wanita tanpa mata. Wajahnya menunduk. Tubuhnya bersimbah darah. Dia menunjuk Ratna. Ratna menjerit, tapi tak bisa bergerak. Sosok itu berjalan perlahan, hingga menghilang ke dalam tubuh Ratna sendiri. Sekejap mata Ratna memutih. Tubuhnya terhempas ke lantai. Maafkan aku, Desi. Maafkan aku. Katanya lemah, sebelum pingsan. Aku segera menelepon ambulans. Tapi dalam hatiku, aku tahu satu hal pasti. Desi takkan berhenti sampai semua yang bersalah merasakan penderitaannya. Ratna kini dalam kondisi koma. Dokter bilang tidak ada kerusakan fisik, tapi otaknya seperti menolak sadar. Aku tak berani bilang, Desi masih ada di dalam Ratna. Dan kini, tinggal satu nama lagi, Pak Irwan, pemimpin ritual. Dalang dari segalanya. Langit mendung sore itu. Udara terasa berat, seperti menahan sesuatu yang tak terlihat. Setelah Ratna koma dan Bu Widya meninggal tragis, hanya satu nama yang tersisa. Pak Irwan, pria tua pensiunan dosen yang dulu tinggal tak jauh dari kos. Pemilik gudang tempat ritual pemanggilan arwah dilakukan. Dan aku akan menghadapinya sendirian. Aku kembali ke lokasi yang dulu disebut tempat ritual, gudang tua di belakang kampus lama. Tempat itu sudah bertahun-tahun kosong, ditumbuhi ilalang liar dan dindingnya dipenuhi lumut. Namun begitu aku buka pintunya, tercium aroma dupa lama, menyengat. Seolah waktu tak bergerak sejak Desi dibunuh. Di dalamnya, Pak Irwan duduk di tengah lingkaran sesajen. Ia seolah sudah menunggu. Wajahnya pucat. Matanya kosong. Desi hanya korban. Dia melihat sesuatu yang tak seharusnya dia lihat. Dia mengancam akan melaporkan semuanya. Aku panik. Tangannya gemetar, mengambil sebatang dupa. Arwahnya kuat, terlalu kuat, lebih kuat dari siapapun yang pernah kami bangkitkan. Kau tahu, Dina, aku mencoba menahannya. Tapi sekarang, dia ada di sini. Di ruangan ini, semua lampu padam. Angin seperti puting beliung menyapu ruangan. Dupa terbakar sendiri. Api menari di atas sesajen. Dan dari kegelapan, Desi muncul. Wajahnya rusak. Matanya tetap kosong dan menghitam. Namun dari tubuhnya mengalir aura kesedihan yang dalam. Bukan hanya amarah. Kenapa kalian bunuh aku? Aku hanya ingin hidup. Suaranya bergema dari berbagai arah. Pak Irwan menangis. Maafkan aku, Desi. Aku sudah tua. Aku siap menerima hukuman. Tubuh Pak Irwan terangkat ke udara. Mulutnya berteriak tanpa suara. Dari mata dan telinganya mengalir darah. Lingkaran ritual menyala merah. Api berkobar tanpa sumber. Lalu, bruk, tubuh Pak Irwan terhempas ke lantai. Tak bernyawa. Dan di saat itu juga, Desi menoleh padaku. Aku mengira ia akan membunuhku juga. Tapi tidak. Ia hanya memandangku. Untuk pertama kalinya, wajahnya tidak marah. Seberkas cahaya putih muncul di belakangnya. Ia menoleh, tersenyum kecil, lalu berjalan masuk ke dalam cahaya itu. Desi telah pergi. Kos-kosan kembali tenang. Tidak ada lagi suara tangis di lorong. Tidak ada lagi penampakan wanita tanpa mata. Ratna perlahan sadar dari komanya. Tapi tak pernah lagi menyebut nama Desi. Aku sendiri pindah dari tempat itu. Namun setiap malam, aku masih menyimpan satu foto kecil Desi. Senyumnya yang dulu polos, ceria. Cerita ini bukan hanya tentang balas dendam, tapi tentang kebenaran yang harus diungkap. Dan jiwa-jiwa tak tenang yang hanya bisa damai jika kita punya keberanian untuk mendengarkan.